Hey, halo. Jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini ada dua charger produknya Anker, ya. Pria punya selera. Ini Anker 150 watt, sementara ini Gun Prime ya. Ini Anker Zolo yang 140 watt, ya. Secara ini 150 watt, tapi per portnya itu di satu potnya maksimal di 100 watt aja. Ya, ini hanya total 150 watt. Sementara kalau yang ini satu potnya bisa mencapai 140 watt. Tapi, nah ini harganya lebih mahal ini. Ya, harganya lebih mahal ini. Nggak tahu ya, saya juga bingung ya. Kenapa harganya bisa jadi lebih mahal punya Gun Prime? Mungkin ini yang spesialnya punyanya Gun Prime atau gimana ya? Punyanya Anker ya. Jadi memang dia mengkondisikan itu istimewanya gitu ya. Ya, jadi kita buka dulu ya, ini Gun Prime-nya ya. Gun Prime ini seperti ini. Ini sudah saya beberapa kali aku review ya, karena banyak permintaan ya. Sementara ini harganya ini hampir bisa dibilang 2 kali lipatnya ini. Ya, hampir ya. Harganya sampai sekarang ya, sampai sekarang mahal. Sampai sekarang pun mahal. Dan itu tidak banyak beredar di pasaran ya. Kita ke Anchor Indonesia pun barangnya sudah tidak ada lagi. Ya, mungkin istilahnya ya toko perseorangan lah seperti itu. Dia memiliki port yang sama ya, hampir sama. 3 USB-C, 1 USB-A. Seperti ini. Modelnya seperti ini. Ya. Tapi ini harganya lebih mahal sekali. Nah, kenapa lebih mahal? Ya, pihak Anchor-nya sendirilah yang tahu. Ya, dalamnya seperti apa? Karena kita tidak membongkar. Pihak Anchor Indonesia pun kalau ditanya, "Loh, kenapa ini lebih mahal?" Ya, paling jawabannya diplomatis saja. Ya memang itu lebih canggih atau lebih, kalau dibilang lebih canggih ya enggak lah ya. Kita buka ini Anchor Solo ini malah justru lebih canggih ya. Ini 140 watt ya. Wah, ini nggak dapat kabel, ini dapat kabel. Baru memperhatikan tadi aku ya. Jadi ini, lihat ini, secara memang ya agak lebih gede ya, yang 140 watt ya, wajar ya, karena per portnya ini bisa memunculkan 140 watt ya. Kalau ini hanya 100, nanti aku tunjukin ya. Jadi dia hanya 100, sementara yang ini bisa 140 watt. Tetapi ada yang bilang itu karena pihak Anchor ada yang menyunat ini, jadi komponennya lebih murah, jadinya seperti itu. Ya itu makanya saya bilang lagi, balik lagi ke mana pembicaraan saya tadi. Hanya pihak pusat atau pembuatnya yang tahu kenapa ini lebih murah. Karena gini ya, charger itu beda ya. Kalau kita membahas masalah misalkan ini, atau handphone ya, ini bisa kita buka ya, ada bautnya yang kita buka ya. Kita buka, habis itu kita analisa di dalamnya, dan kita observasi lah, istilahnya seperti itu, untuk mengetahui titik-titik mana yang membuat bagian ini jadi lebih mahal dibandingkan bagian yang lainnya, misalkan seperti itu. Sama halnya dengan ini ya. Kalau kita secara visual kasat mata di pandangan kita ya, ini jelas lebih baru, keluaran lebih baru ya kan. Apa karena ini stoknya tidak ada jadi mahal? Ya enggak juga. Gun Prime yang baru lagi juga ada, itu mahal lagi. Yang ada 140 wattnya itu, yang totalnya itu 240 watt ya, itu lebih mahal lagi dari ini
ya kan? Sementara kalau kecanggihannya ya ini lebih canggih lah, ya. Kita bisa lihat sendiri, ya, tampilannya seperti ini, ya. Nah, ini coba tuh. Bisa kita touchscreen-nya ada, ya kan? Ya enggak? Tuh, bisa ganti-ganti seperti ini. Dan dia bisa menunjukkan langsung, ya. Watt-wattnya itu per portnya itu bisa ditunjukkan langsung. Gitu loh. Sementara, ya, ini tidak ada. Polos. Tidak ada sama sekali. Per portnya ini bisa 140, sementara ini hanya 100. Tapi ini lebih mahal. Nah, pihak Anker lah yang tahu ini penyebabnya lebih mahal. Kalau masalah awetnya, masalah penjualan untuk garansinya sama kok. Garansinya juga sama antara kedua ini. 18 bulan. 18 bulan sama. Ya kan? Kita cek ya, kita cek dulu mengenai ini apa namanya? Mengenai protokolnya. Ini kita lihat ya pengecekannya untuk atau detectionnya ya. Ya. Jadi biar ada perbedaannya, ya banyak yang menanyakan ya tentu ya. Kenapa harus ini lebih mahal atau seperti apa? Ya itu yang seperti aku bilang tadi. Ya pihak Anker pusatnya aja yang tahu. Nah, ini lihat. Jelas di sini 140 watt ya. Dan dia bukan PPS ya, tapi AYS. Nah, ini AYS ini yang perlu aku dalami lagi. Apa gitu kalau 140 watt. Protokolnya seperti ini. Coba kita bandingkan ini. Tapi yang jelas kita bicara wattnya ya. Wattnya. Karena kita bicara secara user, pemakai. Kita pemakai paling ya, yang penting ini 140 watt kita butuhkan untuk perangkat kita yang menggunakan laptop kita misalkan ini ke 140 watt cocok bisa oke. Banyak kan seperti itu. Ya kalau kita bicara ke pihak teknisi atau ahli dalam elektronik ya jelas beda ya. Ini kita secara pemakai. Nah, secara pemakai sekarang kita lihat ini. Ya. Kita lihat ini ya. Kalau melihat kondisinya, nah, ternyata dia lebih hijau. Ya. Lebih hijau aja protokolnya. Ternyata di sini ada PPS-nya. Ini mungkin yang menjadikan lebih mahal. Karena ada PPS-nya. PPS itu yang bisa mengkondisikan charger itu mengikuti daripada pengecasan ya. Jadi seperti itu. Ini ternyata ada PPS-nya, MediaTek-nya juga jalan. Ya ada plus minusnya ya kalau aku bilang ya. Plus minusnya. Ya memang ini jadi seperti memang aku bilang memang ya lebih mahal kalau melihat dari protokolnya ini ya wajar ya, lebih mahal wajar. Tapi begini, saya kasih gambaran lagi ya. Ini pot keduanya 100 juga enggak ya? Saya kasih gambaran juga ya, kasih gambaran. Kalau kita sebagai pemakai kebanyakan enggak melihat dari sisi itu ya. Kalau kita sebagai pemakai ya, kita bicara sebagai pemakai ya. Untuk para teknisi ya, kasih masukan aja, tapi jangan dibantah kalau ini udah saya kalah, enggak bakal bisa mengalahkan para teknisi ya. Nah, saya lebih fokus ke mana? User atau pemakai. Nah, ini juga PPS 100 ya, PPS 100 QC 4 Plus ya. Sementara ini tadi kita cek lagi. Sebentar lah. Enggak apa-apa ya. Jadi biar tahu perbedaannya. Memang ada kelebihannya itu tadi. Kita bisa mendapatkan
eh, charger yang lebih baru, tapi ya itu tadi, dia mempunyai display seperti ini karena kita bisa pengecekan langsung, ya, penggunaan. Oh ya, jadi dia lebih merah gitu loh. Walaupun ya untuk pengecasan ke laptop yang misalkan MacBook yang sampai 140 watt itu bisa. QC4-nya juga ada ini, ya, QC4-nya juga ada, ya. Dan dia PD 3.1. Sementara dia sepertinya ke mana nih? Samsungnya. Oh, cuman hanya beda di Vogue Superbook-nya aja, yang merah sama lah kalau Vogue Superbook. Ini di Huawei SCP-nya yang sama Samsung AFC-nya yang tidak connecting seperti itu. Sementara yang ini port C2-nya itu bisa 100 dan C3-nya juga 100 watt ya kalau aku pernah ingat ya. Ini pengecekannya coba. Jadi dia bisa 100 100 100 kayak yang apa? Anchor yang 200 watt itu ya. Nah, ini ya. PPS 100 juga ya. Ya kan? Beda sama ini ya. Ini tadi aku cek pengecekan port ketiganya itu lewat Power Z itu enggak mau. Enggak tahu ini kalau pakai ini mau atau tidak ya, kita lihat ya. Kayaknya takut diketahui atau gimana nih. Protokol detection-nya enggak mau. Dia di sini mau ya. Di sini mau. Kita lihat dulu sampai akhir. Ya, kita lihat sampai akhir dia akan keluar muncul berapa watt. Nah, di sini munculnya 40 watt ya. Jadi port ke 1, ke 2, sebentar kita lihat kedua lagi. 1, 2 itu bisa 140, tapi ini nggak bisa. Ini karena aku pakai kabel yang 100 watt ya. Jadi munculnya cuman di 100 sepertinya ya. Karena aku pakai kabel 100. Ini aku ganti ke sini. Oh iya benar 100. Sebentar, kalau sini bisa. Kita cek yang ke mana? Port C2-nya ya. Port C2-nya ini bisa ya 140 ya. Kelihatan ya. Jadi di sini yang membedakan ya seperti itu ya. Yang membedakan seperti itu. Dia cenderung untuk persoalan pembagian portnya juga mempengaruhi, mungkin juga mempengaruhi ya. Yang bisa menilai kan pihak daripada pabrikannya ya, kenapa bisa dibikin lebih mahal ya kan, mungkin. Tapi kalau dipikir ya, kalau kita pikir ini sudah diberi teknologi yang lebih canggih ya kan, dayanya lebih besar 140 watt ya kan. Di sini cuman hanya membedakan ini bisa 100, bisa 100, bisa 100. Walaupun nanti kalau kita gunakan port-portnya itu secara bersamaan itu beda ya, seperti sudah saya buat reviewnya atau gambarannya waktu review yang lama-lama sudah aku coba untuk semua formasi ya. Demikian juga dengan yang ini, formasinya yang secara bersamaan juga sudah saya paparkan ya. Pembagiannya walaupun ini 100 100 100 ya tetap aja 100, nanti ini jadi berapa, ini jadi berapa. Kalau dalam pengecasan secara bersamaan totalnya 150 watt. Demikian juga dengan ini hanya totalnya 140 watt, tapi per portnya ini bisa 140 dan di sini 40 watt. Itu yang membedakan sih ya. Jadi kalau aku bilang sih ya memang ya ada plus minusnya. Cuman kita sebagai
user ya, dengan adanya Anchor yang seperti ini ya, terima kasih untuk Anchor ya, karena ada produk yang murah dengan teknologi yang wow, ya kan, ada touchscreen-nya segala macam, penunjuk daya, voltase, pemakaian, suhu segala macam. Ya saya rasa dengan harga yang jauh dari Anchor 150 watt ini ya, kita harus mensyukuri ya mendapatkan Anchor yang 140 watt yang harganya masih di bawah 1 juta. Itu. Oke. Jadi jelas ya, perbedaan ini tidak bisa kita bicarakan secara apa, ini lebih, ini kurang, ini kurang, ini lebih, nggak bisa. Mereka punya kelebihan sendiri-sendiri. Memang pihak Anchor lah yang mengetahui ini Anchor Gun Prime ini secara harga memang lebih mahal, udah gitu aja, tidak ada yang lain. Yang tahu Gun Prime itu seperti apa ya, coba ada masukan. Gun Prime itu harganya lebih mahal itu di mananya? Yang ada bisa kasih di kolom komentar ya. Seperti biasa, teman-teman teknisi, kalau para ahlinya bisa di kolom komentar. Nanti kalau ada yang komennya yang bagus ya, langsung saya suruh chat ke IG saya ya. Saya klik di situ, tapi dalam waktu 1 hari tidak ada balasan ya, apa namanya, bonus chargernya saya saya batalkan. Jadi seperti yang sudah saya lakukan seperti itu ya. Jadi ketika ada chat yang bagus, yang bisa memberi masukan bagus, pasti saya chat balik, saya suruh balas ke IG. Tapi kalau sudah 1 kali 24 jam tidak balas ya berarti tidak mengikuti kan. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video berikutnya. Thank you.